brought to you by Foreign Policy Community of Indonesia, Chapter Universitas Indonesia. As our economic and travel activities come into halt due to the pandemic, global carbon emissions experience a significant reduction. However, this dip in carbon emissions only happened for a short period of time. Ever since Indonesia started to loosen its mobilization restrictions amidst the pandemic, the air quality of Jakarta has been going back to its initial bad record. In the meantime, global demand for energy has collapsed, with fossil fuels being hit the hardest. In order to fully recover from the pandemic, as well as maintaining the sustainability of our activities, a transition to renewable energy usage is required. It's time to change our perception on what normal condition means. This is your host speaking, and welcome to the FPCI Chapter Idea session, Energy Transition for a Better Normal. The British people have voted to leave the European Union. I have a dream. So it becomes the last time that we see a child deprived of education. We are in the beginning of a mass extinction. All you can talk about Jadi is tanggung money. jawab kita bersama untuk mengatakan tidak bagi resesi ekonomi global. Hai Policy Enthusiast, kembali lagi nih sama aku, Andrea, di FPCI Chapter UI Podcast Idea Session. Hari ini aku kedatangan tamu nih, namanya Kak Uzlah. Halo Kak Uzlah. Hai Andrea, hai Policy Enthusiast. Sebelum kita mulai, aku mau bacain dulu nih profilnya Kak Uzlah, supaya kalian lebih kenal lagi sama Kak Uzlah. Jadi Kak Uzlah ini background-nya dari Departemen Hubungan Internasional Universitas Indonesia, dan Kak Uzlah juga punya research interest di Global Environmental Issues. Kak Uzlah sekarang sedang menjabat sebagai Vice Manager of Opportunity Development FPCI Chapter UI dan juga Project Officer of UI Youth Environmental Action. Kak Uzlah dulu pernah jadi part of the Board of Executives of UI MUN Club tahun 2019. Kak Uzlah juga pernah menyabet nih gelar Most Outstanding Delegate for the Educational Forum held by IUN and ASEAN Plus 3 di tahun 2019. Dan Kak Uzlah juga pernah jadi bagian dari 350.org Youth Climate Digital Campaigners. Nah, kalau dari profilnya nih aku baca-baca, kayaknya Kak Uzlah nih aktif banget mengampanyekan dan speak up untuk raising awareness tentang environmental issues, terus climate change juga, dan tentang transisi energi gitu-gitu. Nah, menurut Kak Uzlah nih, kenapa sih kita sebagai anak muda nih sekarang, kita tuh perlu dan harus banget ngomongin tentang isu lingkungan dan transisi energi dari energi fosil jadi energi terbarukan? Oke, thank you Andrea. Sebenarnya menurut aku sih, kenapa isu lingkungan itu penting banget dan kita semua tuh bertanggung jawab. Pertama, karena isu lingkungan ini merupakan dampak dari kegiatan kita sehari-hari. Jadi, apa yang kita lakukan sehari-hari itu berdampak ke kondisi lingkungan sekitar dan kita jadinya bertanggung jawab atas apa yang udah kita lakukan. Nah, selain itu juga, kalau misalnya kita mau tetap bisa hidup di bumi ini sampai ke depannya, karena kita kan masih generasi yang muda nih, kita bakal Buat anak cucu kita juga ya? Iya, benar. Kita bakal mewariskan apa yang kita lakukan sekarang ini ke generasi yang akan datang, dan juga kita akan hidup di generasi di masa yang akan datang, maka kita harus menjaga lingkungan kita. Oleh karena itu penting untuk menjaga keberlanjutan dari kegiatan yang kita lakukan, dari kegiatan ekonomi, mobilisasi, dan lain-lainnya terhadap dampak lingkungan. Sehingga penting banget untuk mengusung konsep keberlanjutan atau sustainable development sebagaimana yang udah dicetuskan oleh PBB melalui Sustainable Development Goals, yaitu untuk menyeimbangkan antara perkembangan dan juga kegiatan ekonomi dengan kondisi lingkungan. Nah, ngomong-ngomong tentang topik kita hari ini nih, kita kan ngomongin tentang transisi energi for a better normal. Ini nih konteksnya tentang new normal. Jadi kita ngomongin transisi energi di masa pandemi. Tuh, kita tuh udah berapa lama sih nggak ketemu, Kak? Dari Maret, pertengahan Maret ya? Iya, Pertama 18 Maret. Pertama UI memberlakukan PJJ tuh seingat aku tanggal 18 Maret seingat aku. Jadi kita kuliah terakhir tanggal 17, terus tanggal 18 udah dirumahkan semua. Nah, menurut Kak Uzlah nih, apa sih dampak dari quarantine terus pandemi ini buat lingkungan? Sebenarnya dampaknya tuh di awal-awal cukup signifikan sih. Jadi karena kita ada lockdown dan semua orang harus stay di rumah, jadinya kegiatan kemana-mana gitu, kita perpindahan dari satu tempat ke tempat lain berkurang, dan juga kayak kegiatan ekonomi sempat ada shutdown. Jadinya misalnya polusi dari transportasi maupun dari industri itu cukup berkurang, dan kadar emisi karbon juga secara global sempat menurun gitu. Bener-bener. Tapi itu kan tadi kayak cuma sementara doang deh. Iya, Soalnya benar. pada tanggal 10 April 2020 nih pemerintah memberlakukan PSBB. Terus pertengahan Juni
dilonggarin lagi, jadi ada istilah baru nih, new normal. Terus sekarang kualitas udara Jakarta naik lagi jadi 166 AQI. Nah, menurut Kak Uzla, ini kenapa ya penyebabnya? Nah, sebenarnya emang karena sejak ada yang PSBB, terus juga ada istilah new normal dari pemerintah, jadi banyak banget kan masyarakat yang mulai meninggalkan rumahnya, terus mulai lagi melakukan kegiatan-kegiatan sehari-hari seperti kegiatan ekonomi, kerja, naik transportasi, dan lain. Nah, ini jadinya mengembalikan lagi tingkat polusi di Indonesia dan juga mungkin di wilayah-wilayah atau negara lainnya yang juga mulai kembali melakukan kegiatan secara normal. Nah, sebenarnya dari data yang dikutip oleh Greenpeace, dari riset yang dilakukan oleh AQI Visual, di awal bulan Juni, Jakarta tuh udah mulai balik lagi nih, ada peningkatan konsentrasi polusi di dalam udaranya, sehingga balik lagi Jakarta menjadi nomor 1 dalam indeks kesehatan udara, dan Jakarta dianggap udaranya itu udah tidak sehat pada tanggal 15 Juni. Nah, jadi sebenarnya dari kembalinya kegiatan ekonomi dan juga kayak orang-orang mulai keluar rumah lagi dan naik transportasi lagi, itu meningkatkan polusi. Tapi sebenarnya selain itu, minimnya minat untuk naik transportasi publik juga berpengaruh sih. Selain itu, karena yang kondisi pandemi ini kita kan harus social distancing nih, jadi kayak nggak bisa berkerumun dalam jumlah banyak. Oleh karena itu, kapasitas dan minat transportasi publik itu menurun. Jadi orang-orang lebih Kita juga milih. takut ya naiknya. Iya benar. Ketemu orang Orang-orang lain lebih milih takut. untuk stay safe lah ya. Kayak ya udah stay safe aja, naik transportasi pribadi atau mungkin naik Iya. ojek online, tapi kan bolehnya yang mobil nih, dan maksimal 1 mobil 2 penumpang. Jadi itu menambah banyak banget kadar polusi di carbon udara. emission. Iya benar. Terus kita-kitanya juga pada nggak bisa diem deh di rumah. Untuk kalian policy enthusiast, kalau kalian nggak ada kegiatan yang mendesak banget, mending stay at home aja ya, daripada nanti kalian membahayakan diri sendiri, membahayakan kesehatan diri sendiri, terus membahayakan kesehatan orang-orang di rumah juga. Kalian tuh juga bisa menyumbangkan carbon emission dari asap kendaraan kalian. Kalian kan Benar-benar. pasti pada pakai mobil pribadi nih, kalau menurut aku ya, yang aku lihat-lihat nih. Jadi bukan cuma buat melindungi diri sendiri aja, tapi untuk melindungi lingkungan juga. Oh, lanjut deh Kak Uzla. Sekarang kita ngomongin ini nih. Kan kegiatan yang biasanya berjalan nih banyak yang ditutup nih, misalnya kayak perkantoran, terus mall juga pada ditutup, walaupun masih ada yang buka sih. Terus menurut Kak Uzla nih ada ininya nggak? Ada pengaruhnya nggak? Sebenarnya ada sih. Jadi di awal-awal masa-masa lockdown gitu, kan kita semua orang tuh banyak banget yang stay at home, quarantine. Jadinya kegiatan yang di luar rumah itu shutdown, dan ya udah penggunaan listrik di kegiatan-kegiatan di luar rumah itu berkurang. Nah, jadinya global demand untuk energi, terutama untuk pasokan energi listrik itu menurun. Secara internasional, orang-orang lebih milih untuk stay at home, dan dari data yang dikemukakan oleh World Economic Forum juga, lockdown itu udah menyebabkan penurunan demand untuk energi terbesar dalam 70 tahun. Jadi kayak selama 70 tahun kita tuh baru mengalami penurunan demand energi ini paling signifikan pada masa corona ini. Jadi sebenarnya terlihat dengan sangat jelas bahwa kondisi quarantine dan juga yang saat itu lockdown itu menyebabkan penggunaan energi dan juga permintaan untuk energinya ini berkurang secara sangat signifikan. Ngomongin soal listrik nih, kan di iya, Indonesia memang. nih energi listriknya kita masih bergantung sama batu bara. Nah, sedangkan demand untuk batu bara ini tuh secara global harganya lagi turun. Nah, ini ada dampak ekonominya nggak buat Indonesia? Sebenarnya sih kalau untuk dampak ekonominya itu pasti ada ya, karena kayak Indonesia emang dari riset yang pernah aku lakukan itu Indonesia tuh masih sangat bergantung kepada industri batubara untuk pemasukannya. Jadi untuk komoditas ekspor itu Indonesia masih mengutamakan, salah satunya adalah komoditas batubara. Tapi selain itu juga Indonesia juga masih memprioritaskan penggunaan batubara secara domestik. Jadi ingin memperluas pasokan listrik dari batubara secara domestik juga. Nah, jadi kalau misalnya untuk perdagangan di tingkat internasionalnya mungkin memang terpengaruh, tapi karena Indonesia ini masih sangat mengutamakan penggunaan
kok energi terbarukan sih, masih mengutamakan penggunaan energi berbahan dasar fosil secara nasional. Maka kalau misalnya di tingkat nasional sih Indonesia tuh masih bisa survive dengan penggunaan dan juga penjualan dari batu bara itu. Dari tadi kan kita udah ngomongin nih tentang downside-nya dari fossil fuels. Nah, terus solusinya dari Kak Uzlah gimana nih kira-kira? Nah, sebenarnya kalau misalnya dilihat dari kebijakan pemerintah nih terhadap batu bara dan juga energi nasional, kan Indonesia masih menutup mata dari potensi energi terbarukan itu. Jadi sebenarnya menurut aku solusinya adalah untuk melakukan transisi dari penggunaan energi berbahan dasar fosil ke energi terbarukan. Karena melihat global demand-nya juga dari data yang World Economic Forum itu, global demand untuk renewable energy itu meningkat dibandingkan permintaan untuk batu bara dalam kondisi corona ini, dan juga diprediksi ke depannya masih belum akan membaik atau meningkat permintaan untuk batu bara itu. Di Indonesia ini bisa nggak sih Kak kita pakai energi terbarukan? Kan setahu aku Indonesia tuh punya banyak banget potensi sumber daya alam yang bisa dipakai jadi renewable energy source. Kira-kira gimana? Jadi sebenarnya kayak yang tadi aku udah bilang juga, Indonesia tuh ada potensi kan untuk menggunakan energi terbarukan dibandingkan dengan energi batubara aja. Jadi Indonesia tuh banyak banget potensi-potensi untuk energi terbarukannya, misalnya energi surya, terus juga energi nuklir, dan mungkin energi dari pembangkit listrik tenaga air gitu untuk hidroelektrik. Nah, tapi emang pemerintah Indonesia masih belum cukup mengoptimalkan potensi itu. Jadi masih butuhkan pengembangan kebijakan dan juga pengembangan riset tentang penggunaan energi terbarukan itu. Padahal kita tuh punya banyak banget sumber energi ya, contohnya kayak energi surya, nuklir, hidroelektrik. Nah, menurut Kak Uzlah, dari antara energi-energi itu tuh mana sih yang paling berpotensi buat bisa kita kembangin di Indonesia? Oke, menurut aku sih ketiga ini emang cukup potensial ya. Tapi dari survei yang pernah aku adain juga, 70% dari respondennya itu percaya bahwa energi surya ini paling berpotensi untuk digunakan di Indonesia. Kenapa? Pertama, karena Indonesia ini terletak di wilayah yang banyak banget menerima sinar matahari. Sepanjang tahun kita dapat matahari. Sepanjang tahun, benar. Jadi kayak cukup banyak potensi untuk bisa menghasilkan energi dari sinar matahari itu dan untuk memenuhi pasokan kebutuhan energi listrik. Betul. Nah, dan juga mungkin selain energi surya itu kita juga bisa menggunakan energi nuklir, tapi emang masih ada pros and cons-nya nih kalau tentang energi nuklir. Bahkan masih kebagi-bagi juga ya di kalangan pecinta lingkungan. Benar. Masih banyak banget yang ada yang kontra, ada yang pro, ada yang bela, ada yang ya sudahlah. Terus selanjutnya hidroelektrik nih gimana Kak kira-kira? Nah, kalau hidroelektrik itu sendiri sih sebenarnya karena Indonesia 2/3 dari wilayahnya kan terdiri dari perairan nih. Jadi sebenarnya juga cukup potensial nih untuk bisa menggunakan energi dari perairan, dari air ini sebagai sumber energi nasional. Tapi mungkin masih kurang dikembangkan atau masih kurang banyak atau masih kurang efektif lah ya penggunaannya. Jadi bisa dikembangkan lagi sama kayak energi-energi lainnya juga. Aku tuh bingung ya kenapa sih orang-orang tuh pada takut banget sama nuklir. Padahal nuklir itu tuh kayak nggak perlu terlalu banyak resource, terus kayak dari sedikit bahan aja tuh bisa menghasilkan energi yang sangat banyak. Tapi orang-orang tuh pada kayak apaan nuklir nanti nambah-nambah bencana aja, terus kayak pada takut jadi bom kayak pada parnoan gitu deh. Kira-kira gimana ya biar buat menyadarkan orang-orang kalau nuklir ini tuh salah satu potensi energi bersih yang bisa membantu banget dan bisa bikin peradaban kita tuh makin maju gitu loh. Kayak kalau kita research lebih dalam lagi. Jadi emang salah satu caranya sih emang harus meningkatkan pengetahuan kita secara secara individual aja dulu gitu. Jadi kita harus lebih tahu sebenarnya energi nuklir ini kalau misalkan dijadiin sumber energi itu kayak gimana dan mekanismenya kayak gimana, apakah sangat berisiko atau gimana, karena juga udah banyak komunitas lingkungan yang terpecah belah menjadi dua kubu itu, antara yang percaya bahwa energi nuklir ini cukup potensial dan bisa digunakan secara aman, dan ada juga yang
berpikir bahwa masih berpikir bahwa energi nuklir ini terlalu beresiko. Jadi sebenarnya kita masih perlu meningkatkan lebih banyak lagi riset dan pengembangannya sih untuk energi nuklir. Kalau energi surya sendiri tuh sebenarnya perlu lahan yang luas nggak sih Kak buat ininya kayak panel-panelnya gitu? Nah, enggak, jadi emang energi surya ini menurut aku yang paling potensial karena kita masih bisa langsung instalasi aja di setiap atap rumah gitu. Jadi nggak perlu, kalau misalkan untuk yang banyak, mungkin untuk pemakaian yang masif, mungkin dibutuhkan lahan khusus sendiri. Tapi untuk pemakaian sehari-hari di setiap household, itu bisa dipasang di atap rumah masing-masing aja. Selain itu, PLN juga udah ada mekanisme untuk menyambungkan antara pemakaian panel surya di rumah dengan pasokan listrik dari PLN itu sendiri. Jadi misalnya kalau kita pakai panel surya yang off grid dan kita kebanyakan nih pasokan gitu ya? Energinya, jadi ada sisa, itu bisa disambungkan, disalurkan kepada pasokan listrik dari PLN dan bisa diberikan kepada kebutuhan energi listrik lainnya. Jadi kita secara nggak langsung tuh menyumbang juga, benar. Keren. Itu lupa deh ngomongin energi angin. Di Indonesia tuh sebenarnya berpotensi nggak sih energi angin ini? Sebenarnya sih aku kurang tahu ya kalau misalkan tentang energi angin karena di Indonesia tuh kayaknya masih kurang banyak nih penggunaannya. Dan mungkin di daerah-daerah tertentu aja yang banyak pasokan pasokan untuk anginnya gitu. Tapi untuk sejauh ini sih aku lebih masih percayanya sama potensi dari energi surya sih. Keren sih ya, surya tuh kayak menurut aku itu udah paling aman dan paling mudah juga semua orang yang nggak terlalu mengerti tentang kayak teknisnya tuh bisa pakai. Nah, terus kita lanjut ya. Sebenarnya menurut Kak Uzlah, apa sih relevansinya semua yang udah kita omongin tadi sama status quo kita sekarang, yaitu kita ada di tengah pandemi, kita lagi new normal. Nah, sebenarnya relevansinya tuh cukup signifikan karena kayak dengan adanya kegiatan kita sehari-hari, misalnya pas sebelum pandemi nih, kita bisa ngelihat, oh ternyata kegiatan kita sehari-hari, kegiatan ekonomi, terus mobilisasi, naik transportasi, itu tuh berdampak banget ke lingkungan sekitar. Dan kalau misalnya kita terus-terusan kayak gini, ternyata dampaknya cukup buruk, bisa naikin bisa memanaskan suhu global, dan juga kayak menambah polusi, emisi karbon, dan lain-lain. Nah, pas pandemi kita sadar nih, oh ternyata jika kegiatan-kegiatan kita ini diberhentikan dalam jangka waktu tertentu, itu bisa memulihkan kondisi lingkungan dengan cukup signifikan. Nah, oleh karena itu, biar kita bisa terus-menerus melanjutkan pemulihan ini dan bisa memperbaiki kondisi lingkungan secara berkelanjutan, tapi tetap juga melakukan kegiatan sehari-hari, berarti kita perlu perubahan dalam cara kita menjalankan kegiatan itu. Benar. Nah, perubahannya apa? Melalui transisi energi, karena energi ini bisa mengganti bagaimana kita bisa mengeluarkan emisi karbon dan juga kayak menghasilkan polusi dan pemanasan suhu gitu. Benar-benar. Terus ada nggak sih Kak mekanisme atau cara buat secara perlahan-lahan gitu mengurangi carbon emission, terus buat beralih ke energi terbarukan? Ada nggak kayak misalnya regulasi atau kebijakan pemerintah gitu? Nah, ada banget sih kalau untuk regulasi kebijakan pemerintah tuh pasti ini tuh salah satu bentuk perubahan institusional yang paling dibutuhkan sih sebenarnya. Nah, udah ada banyak negara yang mencoba menggunakan kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk memulihkan kondisi lingkungan dengan cara mengurangi emisi karbon. Salah satunya itu melalui intervensi pemerintah dalam kegiatan industri atau kegiatan ekonomi, yaitu melalui carbon tax. Jadi ada pajak tambahan yang diberikan kepada perusahaan karena jika mereka mengeluarkan emisi karbon dalam kegiatan ekonominya. Misalnya industri mengeluarkan emisi karbon, atau dalam kegiatan transportasinya, misalnya distribusinya itu mengeluarkan emisi karbon, mereka harus membayar pajak sejumlah yang disesuaikan dengan jumlah emisi karbon yang mereka keluarkan gitu. Keren. Itu kan tadi dari pemerintah ya Kak. Kalau dari pengusahanya sendiri, dari perusahaannya, terus dari market mekanismenya itu ada nggak? Oh ya, ada. Jadi kalau dari mekanisme pasar, itu perusahaan tuh bisa melakukan mekanisme cap and trade. Jadi ini jatuhnya ke trading carbon emisi gitu. Jadi kalau benar, ya. Jadi kalau misalnya jadi ada kapasitas maksimal yang bisa dipenuhi oleh setiap perusahaan dalam jumlah emisi karbonnya. Jadi kalau misalnya satu perusahaan ini
gak memenuhi kapasitas maksimal tersebut, dia masih punya sisa nih, masih bisa mengeluarkan lebih banyak emisi karbon, tapi mereka memilih untuk tidak mengeluarkan emisi karbon lebih banyak, maka sisa kapasitas ini bisa dijual atau di trade dengan perusahaan lainnya yang mungkin kelebihan gitu. Mereka kapasitas maksimalnya itu udah kelewatan, udah terpenuhi, jadi tapi mereka masih butuh mengeluarkan emisi karbon. Nah, sehingga kalau kayak gini kan bisa ada batas maksimal untuk pengeluaran emisi karbon gitu. Kalau dari kita sendiri nih, dari misalnya mahasiswa kayak kita nih, apa sih yang bisa kita lakukan buat mempromosikan renewable energy source, terus kayak intinya menggalang kesadaran masyarakat aja deh tentang kalau adanya urgensi kita untuk pindah ke energi terbarukan gitu. Sebenarnya sih untuk kontribusi kita sebagai mahasiswa atau sebagai masyarakat itu pertama-tama harus memperluas dulu kan kesadaran masyarakat sekitar tentang energi terbarukan. Karena sebenarnya konsep energi terbarukan kan emang masih cukup tergolong elit atau eksklusif lah ya kepada masyarakat awam. Jadi kayak masih perlu ditingkatkan pengetahuan masyarakat dan juga kesadaran bahwa energi terbarukan ini salah satu bentuk solusi untuk kerusakan lingkungan yang ada di sekitar kita. Nah, selain itu juga mungkin bisa dilakukan melalui diskusi dan juga kayak melakukan riset dan juga mencari ide atau inovasi solusi lainnya yang bisa mewujudkan perbaikan isu lingkungan melalui energi terbarukan. Kita juga bisa bikin acara-acara gitu kan, Kak? Dengar-dengar Kak Uzlah ini lagi punya suatu proker yang tujuannya mempromosikan environmental actions gini nih. Iya, benar. Boleh diceritain nggak, Kak, tentang acaranya? Jadi, aku emang lagi mengerjakan program kerja yang namanya UI Youth Environmental Action. Jadi ini tuh program tentang isu lingkungan hidup yang berada di bawah BEM UI, dan ini tuh tahun ini bertema energy transition. Jadi emang kita tujuannya itu untuk menciptakan inovasi dan solusi serta mewadahi diskusi tentang energi terbarukan sebagai solusi dari isu-isu lingkungan hidup gitu. Keren. Kira-kira tanggal berapa sih, Kak, acaranya? Nah, jadi sebenarnya rangkaian UIA ini cukup panjang untuk lomba paper competition itu sendiri, di mana mahasiswa bisa menuangkan ide-ide dan inovasi mereka untuk solusi lingkungan hidup melalui energi terbarukan. Ini diadakan pada bulan November di minggu terakhir, jadi dari tanggal 27 sampai 29 November 2020. Untuk rangkaian lainnya, yaitu diskusi publik, dan juga ada podcast, dan ada juga pelatihan dengan para ahli dari bidang energi terbarukan, itu dilaksanakan dari bulan Agustus sampai bulan Oktober. Dicatat ya guys tanggalnya. Terus kalau kita misalnya mau ikutan nih, mau tahu info lebih lanjut tentang UIA, kita nanti harus ke sosmed apa, Kak? Atau mungkin ada username Instagramnya? Nah, iya, bisa banget langsung kunjungin aja ke Instagram UIA di @uiyea atau langsung ke website kami di uiyea.org. Oke, kalau antusias, sekarang kita beralih ke Q&A session. Pertama, pertanyaan dari Kak Cujihan. But many countries reallocate their budget for green energy to fight COVID-19. What do you think? Nah, emang benar banget sih kondisi saat ini karena pandemi, jadi banyak banget negara yang memotong atau mengalokasikan anggarannya untuk pemulihan dari pandemi. Nah, salah satunya juga Indonesia memotong anggaran kita untuk subsidi dan pengembangan energi dari 9,7 triliun menjadi 6,2 triliun, di mana pengembangan energi terbarukan mengalami pemotongan anggaran sebesar 45%, yang cukup signifikan banget kan nih. Nah, jadi emang sebenarnya kita jadi memiliki hambatan untuk melakukan implementasi transisi energi. Tapi sebenarnya dari Institute of Essential Services Reform atau IESR, mereka punya agenda atau rencana untuk transisi energi di Indonesia. Namanya Surya Nusantara. Nah, Surya Nusantara ini rencananya pengen melakukan instalasi panel surya di Indonesia sebesar 1 gigawatt per tahunnya. Dan ini tuh bisa menjadi jumpstart gitu bagi pemenuhan persentase energi terbarukan dalam pasokan energi nasional Indonesia, dan juga bisa menjadi salah satu mekanisme Indonesia untuk memenuhi komitmennya kepada Perjanjian Iklim Paris. Karena emang hingga saat ini kontribusi energi surya di dalam pasokan energi nasional Indonesia tuh baru 0,1% aja. Nah, oleh karena itu sebenarnya kita masih ada nih potensi untuk mengembangkan energi terbarukan walaupun dalam kondisi
pemulihan pandemi seperti ini. Masih banyak pihak-pihak yang ingin berkontribusi dan melakukan pengembangan serta transisi energi ini, tapi Indonesia pemerintahnya harus lebih terbuka dan juga lebih strategis dalam mengalokasikan dananya tersebut. Oke. Pertanyaan kedua ini masih nyambung nih sama pertanyaan sebelumnya dari username Bird's Eye Chili. Apakah lesunya perekonomian dunia saat ini will halt or postpone renewable energy plans since the government's budget will be focused on economic recovery? Dan kalau ngomongin tentang kondisi ekonomi global, emang kita kan lagi mengalami penurunan nih karena sempat ada shutdown ekonomi dan juga kayak kita terhambat untuk melakukan kegiatan-kegiatan sehari-hari sebagaimana yang pernah kita lakukan sebelum pandemi. Namun sebenarnya dengan melakukan transisi energi ada juga dampak positifnya terhadap sektor ekonomi. Gimana dampak positifnya itu bisa terjadi? Pertama, transisi energi ini bisa membuka lapangan-lapangan kerja baru dan juga menyediakan bidang dan wilayah baru untuk pekerjaan bagi angkatan kerja di Indonesia maupun di negara-negara lain. Selain itu, dari data yang dikemukakan oleh penelitian Nadia Singh tentang relevansi antara energi terbarukan dengan pertumbuhan ekonomi, sebenarnya ada dampak positif nih dari penggunaan energi terbarukan kepada pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dari data yang mereka kemukakan, pada jangka waktu 1995 sampai 2016, negara-negara itu mengalami dampak positif dari penggunaan energi terbarukan kepada kondisi ekonominya. Di negara maju sendiri, sebesar 0,7% pertumbuhan ekonominya itu dipengaruhi oleh penggunaan energi terbarukan. Sementara di negara-negara berkembang, sebesar 0,5% dipengaruhi oleh penggunaan energi terbarukan itu. Sehingga sebenarnya bisa kita lihat bahwa penggunaan energi terbarukan ini nggak cuma menguntungkan bagi lingkungan aja, tapi juga bisa menguntungkan bagi ekonomi. Walaupun memang kita akan memerlukan adaptasi terlebih dahulu, terutama untuk negara seperti Indonesia yang bergantung banget pada sektor industri energi tidak terbarukan. Namun, jika kita sudah berhasil melakukan adaptasi tersebut, ke depannya kita bisa mengambil keuntungan dari energi terbarukan ini bagi ekonomi kita. Oke, lanjut nih ke pertanyaan ketiga dari Bayu M. Nur. Bagaimana negara-negara berkembang dapat mengimplementasikan clean energy? Nah, sebenarnya kalau kita ngomongin tentang negara berkembang dengan mengimplementasikan energi terbarukan, sebenarnya udah ada beberapa negara yang mengimplementasikan transisi energi, namun mereka sebenarnya statusnya sebagai negara berkembang. Contohnya misalnya Tiongkok, 40% dari energi nasionalnya itu berasal dari energi terbarukan. Selain itu, India juga baru-baru ini berhasil mencapai harga terendah untuk instalasi energi terbarukan di negaranya. Jadi sebenarnya banyak potensi untuk melakukan transisi energi walaupun statusnya negara tersebut sebagai negara berkembang gitu. Gak cuma terbatas ke negara maju aja yang bisa melakukan transisi energi ke energi terbarukan. Selain itu, banyak juga potensi untuk mengembangkan energi terbarukan yang bisa dioptimalkan. Nah, cara mengoptimalisasi potensi ini, pertama bisa melakukan investasi di bidang energi terbarukan. Misalnya kayak kan di Indonesia nih banyak banget investasi yang dilakukan di sektor-sektor batu bara maupun palm oil dan sektor lainnya yang sebenarnya kurang ramah lingkungan. Nah, kita bisa melakukan pergeseran investasi ke bidang-bidang seperti bidang energi terbarukan, misalnya sektor energi surya dan lain-lainnya. Nah, kemudian selain investasi, kita juga bisa sebagai negara berkembang untuk melakukan kerjasama dengan negara-negara lain. Misalnya yang udah dilakukan itu ada ASEAN Russia Energy Cooperation Work Plan. Ini dilakukan hingga jangka waktu itu sampai tahun 2020. Jadi akan lebih baik lagi kalau dikembangkan terus ke tahun-tahun selanjutnya dan terus bekerja sama dengan negara-negara lainnya. Nah, untuk selain itu, kita juga bisa mengembangkan kebijakan yang lebih mempertimbangkan nilai-nilai dari ilmu pengetahuan. Jadi pemerintah Indonesia tuh kan cenderung mengabaikan ya pertimbangan pengetahuan gitu. Kita nggak terlalu peduli sama sains, tapi banyak yang lebih mementingkan kepentingan. Ya udah tujuan dan ekonomi, kepentingan tertentu, benar. Nah, jadi kayak lebih baik kita untuk bisa mendengarkan para ahli, para saintis untuk mengembangkan kebijakan yang lebih science-based gitu. Betul. Kita lanjut ke pertanyaan keempat dari Elnaya nih. What are the favorable policies that support this change in renewables? How will the fossil fuel energy power sector recover from the precipitous drop in demand?
will it subsequently rebound like the many times oil price crashes in the past? Nah, ini kayaknya ada 2 pertanyaan nih ya. Aku jawab yang Satu-satu aja. Pertama tentang yang pertama dulu tentang favorable policies. Menurut aku, untuk kebijakan yang paling implementable saat ini, yang paling visible itu untuk melakukan green recovery. Jadi green recovery ini bentuk pemulihan dari pandemi, tapi yang juga memerhatikan dampaknya ke lingkungan. Karena pemulihan ekonomi itu mungkin bakal dilakukan secara masif dan bisa dampaknya itu bakal buruk ke lingkungan. Jadi kita harus menyeimbangkannya dengan pertimbangan lingkungan juga melalui green recovery ini. Salah satu negara yang udah mulai mencanangkan kebijakan green recovery itu UK, United Kingdom. Di UK ini ada kebijakan untuk meningkatkan investasi di bidang-bidang yang ramah lingkungan, di energi terbarukan, dan juga mereka ingin membangun infrastruktur hijau, yaitu fasilitas-fasilitas publik yang bisa menyediakan fasilitas untuk bisa melakukan social distancing, tapi juga untuk memerhatikan dampaknya terhadap lingkungan. Jadi kalau misalnya kita bisa mengimplementasikan green recovery ini, kebijakan kedepannya untuk melakukan pemulihan terhadap kondisi ekonomi setelah pandemi itu bisa selaras dengan perlindungan lingkungan juga. Nah, selain itu, untuk yang pertanyaan kedua nih ya tentang gimana sih kedepannya fossil fuel industry. Nah, dari data yang dikutip oleh World Economic Forum yang dilakukan oleh International Energy Agency, sebenarnya tuh permintaan global terhadap pasokan energi itu kan menurun drastis nih sejak kita quarantine dan lain-lain. Dan konsumsi untuk oil dan juga coal itu juga menurun, bahkan pada tingkat yang sangat signifikan, dan penurunannya itu terbesar sejak masa Great Depression. Nah, menurut data tersebut, kita tuh bisa tahu bahwa sebenarnya harga dan juga konsumsi dan permintaan untuk gas dan coal itu lagi turun banget. Tapi bisa nggak sih sebenarnya coal ini mengalami pemulihan harga dan juga kayak bisa kembali ke tingkat demand-nya sebelum masa pandemi ini? Nah, sebenarnya kalau misalnya dari data yang dikemukakan oleh International Energy Agency, bakal ada pemulihan, tapi nggak besar. Jadi harga dari coal ini mungkin bisa kembali naik, tapi nggak bisa setinggi level harga di tahun 2019. Dan ini menunjukkan bahwa secara ekonomi pun industri batubara tuh lagi nggak sustainable dan nggak bisa memulihkan kondisi ekonomi, terutama untuk Indonesia yang ekonominya ini bergantung banget sama sektor industri batubara. Nah, jadi kembali lagi, lebih baik kita melakukan transisi energi dan melakukan pemulihan ekonomi dengan cara melakukan investasi di bidang energi terbarukan maupun kegiatan-kegiatan ekonomi lainnya yang bisa lebih ramah lingkungan dan juga mewujudkan transisi energi di Indonesia. Oke, thank you Kak Uzla untuk jawabannya. Sekarang aku akan menarik kesimpulan dari pembicaraan kita pada hari ini. Jadi di masa pandemi ini, kita melihat banyak perubahan yang berdampak positif pada lingkungan. Namun perubahan ini sebaiknya bertahan tidak hanya di saat masa pandemi ini, namun juga sampai kita dapat menyelesaikan masalah pandemi. Apabila kita dapat menerapkan kebiasaan-kebiasaan ramah lingkungan seperti mengurangi pemakaian kendaraan pribadi dan eksploitasi energi tak terbarukan, maka kita dapat optimis bahwa masa depan lingkungan untuk anak cucu kita nantinya akan terjamin. Kalau dari Kak Uzla ada tambahan? Nah, iya, thank you banget Andrea. Jadi kalau dari aku sih mungkin untuk ngebahas tentang solusi atau rekomendasi kebijakannya itu nggak terbatas sama yang udah kita bicarain aja. Kalau misalnya carbon tax sama cap and trade itu sebenarnya nggak sepenuhnya bisa mencapai transisi energi, karena kan cuma ngebatasin carbon emission aja. Jadi masih banyak rekomendasi kebijakan lainnya yang bisa diambil oleh pemerintah untuk bisa mencapai transisi energi. Nah, selain itu juga potensi energi terbarukan di Indonesia tuh masih banyak, nggak cuman surya, nuklir, atau hidroelektrik aja, tapi masih banyak banget sumber untuk energi terbarukan yang bisa dijadikan pengganti dari energi konvensional. Nah, terakhir, mungkin tentang hambatan untuk mencapai transisi energi di Indonesia itu sebenarnya banyak kan. Gak cuman yang aku sebutin sebelumnya aja, gak cuman hambatan dari keterlambatan pembuatan kebijakan pemerintah, ataupun karena kurangnya awareness masyarakat, tapi juga karena adanya konflik kepentingan dalam pemerintahan Indonesia yang masih mementingkan urusan-urusan tertentu, masih memajukan kepentingan ekonomi dan juga oligarki batubara dibandingkan dengan kondisi lingkungan dan keberlanjutan ekonomi gitu. Oke.
Terus Kak Uzla punya ini nggak reading recommendation buat Palestine enthusiast di rumah? Of Buat course ada dibaca-baca nih aja untuk supaya bisa beberapa nambah referensi wawasan bacaan tentang biar bisa memperluas pengetahuan kita juga tentang isu lingkungan dan energi terbarukan. Yang lagi aku baca ini judulnya The Future We Choose, Surviving the Climate Crisis. Ini ditulis sama Christiana Figueres dan Tom Rivett-Carnat. Mereka ini bagian dari penyusun Perjanjian Iklim Paris. Jadi mereka menuliskan apa aja sih yang seharusnya diambil oleh negara untuk bisa menyelesaikan krisis iklim dan juga mengoptimalkan komitmen Perjanjian Paris tersebut. Terus aku juga mau rekomendasiin judulnya Hot, Flat, and Crowded, Why We Need a Green Revolution and How We Can Renew America. Nah ini ditulis oleh Thomas Friedman dan isinya ini tentang kebijakan apa sih yang dibutuhkan oleh Amerika untuk bisa menyelesaikan isu perubahan iklim, dan ini bisa jadi referensi untuk solusi kebijakan di Indonesia juga. Dan yang terakhir ada artikel yang menarik banget dari Foreign Affairs, judulnya Unlikely Environmentalists. Nah ini tuh tentang gimana sih sektor swasta bisa berkontribusi untuk melakukan transisi energi maupun melakukan hal-hal lainnya yang bisa menyelesaikan isu-isu lingkungan. Oke, terima kasih ya Kak Uzla udah mau jadi narasumber aku pada hari ini dan udah mau datang di podcast aku. Semoga apa yang kita bicarakan pada hari ini bisa bermanfaat buat Palestine enthusiast di rumah dan bisa membuka wawasan kita semua tentang isu-isu lingkungan. Kalau gitu aku Andrea pamit undur diri dulu. Semoga kalian semua sehat selalu dan tetap di rumah aja ya. Jangan lupa follow Instagram FPCI UI di @FPCI-UI dan subscribe YouTube channel kita di FPCI Chapter UI, dan jangan lupa juga untuk follow podcast ini supaya kalian gak ketinggalan episode-episode berikutnya. Foreign Policy Community of Indonesia Chapter UI, Innovate Beyond Limits. The British people have voted to leave the European Union. I have a dream. So it becomes the last time that we see a child deprived of education. We are in the beginning of a mass extinction. What you can talk about? Jadi tanggung jawab kita bersama untuk mengatakan tidak bagi